Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala SD Negeri Timbunan Lombok, yang saya hormati Ibu Martinisi selaku pengamat dalam acara diseminasi penerapan budaya positif guru gerakan anak hidup Kabupaten Tegal. Yang saya hormati pula segenap Dewan Guru SD Negeri Timbunan Lombok. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan segala nikmat kepada kita semua, sehingga pada kesempatan hari ini kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi penerapan budaya positif guru gerakan anak hidup. Salawat serta salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga doa kita akan mendapatkan kesempatannya dari akhir, amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, saya sebagai pembawa acara pada acara hari ini, langsung saja marilah kita buka acara pada hari ini dengan bacaan Qasidah Al-Fatihah. Terima kasih kami sampaikan untuk acara yang kedua, yaitu sambutan kepala sekolah kepada Bapak Budi Sugiarto SPD. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalillah. Bismillah, la haula wala quwwata illa billah. Yang kami hormati segenap Bapak Ibu Dewan Guru SD Asrul Tiga. Wabil khusus Ibu Martinisi selaku guru penggerak di SD Negeri Kabupaten Tegal, dan juga Ibu Amalia yang menemani nanti untuk kegiatan yang sama, tapi waktunya nanti berpikiran. Jadi perlu disampaikan bahwa di SD Negeri 3 ada 2 guru penggerak yang sudah melaksanakan kegiatan. Baiklah, tidak artinya kami senantiasa selalu bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat, terutama nikmat sehat, juga nikmat kesempatan, sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di ruang SD3 dalam rangka diseminasi penerapan budaya positif. Salawat serta salam tidak hentinya menuju limpahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW yang senantiasa kami akan sahabatnya sampai di yaumil akhir. Bapak Ibu yang hormati, kami atas nama Kepala Sekolah dalam kegiatan ini menyampaikan apresiasi yang sangat berbahagia sekali untuk kegiatan calon guru penggerak ini. Ternyata sudah memasuki pertengahan kegiatan yang diberi waktu selama 6 bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan sambutan. Setelah yang telah disampaikannya dapat kita pahami dan kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Untuk acara selanjutnya yaitu pemaparan budaya positif yang kali ini akan disampaikan oleh guru penggerak SD Negeri Timbunan 3. Kepada Ibu Martinisi kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, alhamdulillah alamin. Wa bihi nasta'inu min dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Adi Bernama 3, Bapak Budi Sugiarto. Ada yang terhormat pada Bapak dan Ibu Guru SDN Adi Bernama 03 yang saya banggakan. Pertama-tama kami panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kenikmatan kesehatan kepada kita semua, sehingga di hari Senin tanggal 9 Januari 2023 dapat menghadiri undangan dari diri saya, yaitu untuk mendestinasikan budaya positif, yaitu sebagai calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Tegal.
Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih pada Bapak dan Ibu Guru, terkhusus pada Bapak Puji Sugiarto selaku Kepala Sekolah telah mengizinkan saya untuk mendistribusikan penerapan budaya positif hari ini. Untuk itu, sekedar informasi, yaitu saya sudah masuk ke CGP kurang lebih 3 bulan, Bapak Ibu. Jadi kita semua itu harusnya bisa menerapkan di SD tentang apa yang ilmu yang kita dapatkan dari CGP tadi. Untuk flashback ke belakang, di tahun ini 2023 saya masuk ke berarti mau masuk ke modul 2, tapi sebelum modul 2 kita diwajibkan untuk membuat aksi nyata ini. Jadi kali ini saya akan membuat aksi nyata di modul 1.4 atau materi dari modul 1 yang materinya diambil dari penerapan budaya positif. Ini sebelumnya kan ada materi-materi yang lain. Umpamanya modul 1 itu terdiri dari 4 materi. Materi yang pertama yaitu refleksi filosofis pendidikan nasional. Gambaran daripada modul 1.1 kita lihat dulu. 1.1 yaitu refleksi filosofis pendidikan nasional, di mana pendidikan nasional kita juga disuruh bergerak ada yang namanya menyusun visi gitu. Visi itu berarti pandangan ke depannya yang akan target yang akan kita capai untuk anak didik kita. Demikianlah tadi pemaparan dari saya sekilas tentang merumuskan visi dan misi sebagai bagian. Kita akan masuk ke materi yang sekarang kita akan bahas yaitu 1.4. Tapi sebelumnya kita request dulu ya supaya tidak bosan. Ya ayo. Ya SPG yuk berdiri semua. Kita silakan namanya dulu ya. Pada hari Minggu turut ayah ke kota. Hari derma istimewa ku duduk di muka. Ku duduk sambil Pak Usir yang sedang bekerja mengendarai kuda supaya baik jalannya. Topik tapik topik tapik topik tapik topik tapik topik tapik. Terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu kita masuk ke materi yang sekarang akan kita bahas, yaitu penerapan budaya positif di SD Adi Benar 9. Nah, yang nantinya kita ini sebenarnya sudah dilaksanakan, tinggal kita menghidupkan kembali. Nah, namanya sekarang apa sih budaya positif itu? Lagi-lagi baca tema sekolah, yaitu mengutamakan sekolah sebagai sebuah ladang. Sebuah ladang bersemaian bibit agar bibit bisa tumbuh berkembang secara maksimal. Maka seorang petani harus memberi pupuk, mengolah tanah dengan baik. Begitu juga seorang guru, ketika seorang guru akan menanamkan budaya positif, kita bentuk dulu ya karakter anak-anak kita sesuai dengan yang dianjurkan oleh kurikulum yang sekarang, yaitu kurikulum Merdeka berpedoman pada membangun budaya positif yang berpihak pada anak, seperti yang tertera dalam Pemuda Pelajar Pancasila.
yang melangkah ke penerapan budaya positif, kita harus mengerti dulu apa yang dimaksud dengan disiplin. Karena budaya positif namanya saja penerapan budaya positif itu harus berkaitan dengan peraturan biasanya, sehingga kita mengacu pada disiplin kedisiplinan. Disiplin dalam arti belajar. Di sini ada yang artinya belajar menurut bahasa Latin. Yang kedua, makna disiplin yaitu berkonotasi dari murid-murid disiplin pada disiplin. Yang ketiga, disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Yang keempat, namun dalam budaya kita, maka kita disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain yang harus mendapatkan kepatuhan. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan yang seperti perilaku atau perbuatan atau mengaitkan dengan nilai-nilai kebaikan. Nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan yang kita inginkan: satu, beriman dan bertakwa kepada Yang Maha Esa. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, kebinekaan global. Yang kelima, bergotong royong. Dan yang keenam, kreatif. Ini tercantum dalam profil pelajar Pancasila. Sekarang lanjut teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Teori motivasi berlaku pada manusia: satu, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan itu termasuk motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Itu motivasi eksternal. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya? Itu juga motivasi internal atau tujuan disiplin positif. Coba Bapak dan Ibu guru nanti jawab setuju atau tidak setuju. Satu, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju dan juga ada yang jawab tidak, ada yang jawab ya. Karena ada dua jawaban. Bisa hukuman itu mendisiplinkan anak-anak, mengajarkan anak itu belajar bertanggung jawab. Itu segi positifnya. Tapi ada segi negatifnya. Ketika anak itu dihukum, otomatis anak itu akan timbul rasa percaya dirinya itu akan menipis, akan ada rasa ketakutan. Ketika kita dihukum oleh seorang guru, kasusnya ya. Ada yang ketiga, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan daya di sekolah, dan dapat meningkatkan disiplin. Itu setuju enggak, Bu? Pasti ada dua versi ya, ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Kalau yang setuju pasti guru itu supaya menanamkan sifat tanggung jawab dan juga bisa merasa bahwa ini loh ya, yang adanya kedisiplinan. Ada yang tidak, ya, sebab masing-masing guru itu pendapatnya sendiri-sendiri. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Itu juga ada dua pendapat, setuju atau tidak setuju. Ada yang mendapat penghargaan dari ribuan. Karena ketika kita mendapat penghargaan, kita harus bertanggung jawab untuk mempertahankan. Ada yang tidak, ya. Jadi apa hukuman itu? Hukuman
Beda tipis dengan konsekuensi. Kadang guru ada yang mengartikan hukumannya hukuman, konsekuensi. Itu memang beda. Kalau hukuman ketika kita sudah mengajar, ada seorang murid umpamanya lewat di depan, terus nyampak, ada bajunya jatuh, pecah. Seorang guru rem, sana kamu keluar, kamu berdiri atau kamu ganti. Pas itu namanya hukuman. Karena mengapa dikatakan hukuman? Karena hukuman itu spontanitas dan tidak ada kesepakatan di kelas. Kalau konsekuensi itu ada kesepakatan di kelas. Ketika baru masuk seperti kemarin, ya kita masuk ke tahap pelajaran baru untuk semester 2. Artinya tidak mestinya guru itu membuat program satu masih programnya yang satu pertama adalah membuat penerapan di kelas, yaitu kesepakatan kelas. Untuk membantu kesepakatan kelas itu melibatkan anak-anak. Jadi anak-anak itu disuruh menginspirasikan apa yang harus peraturan yang di kelas itu yang tidak boleh dilanggar. Jadi nantinya ketika anak itu melanggar, kita tidak konsekuensinya mana, tidak langsung menghukum, tapi kita mencari bagaimana ketika kita sudah menerapkan konsekuensi harus dilaksanakan. Jadi beliau mempelajari anak itu bertanggung jawab. Hukuman dan penghargaan. Bahwa penghargaan itu ya pada sama dengan hukuman. Kalau kita lebih sedikit ya Bu, kalau hukuman itu kelihatannya kalau kita mendapat 2 beban, ada yang merasa terhukum karena penghargaan, ada Bu. Ketika kita menjuarai sesuatu lomba, tahun depannya lagi kan dituntut untuk berjuara lagi ya. Dan itu berarti menjadi beban seperti hukuman. Pikirannya ini harus juara lagi. Itu penghargaan yang mengikat pada diri kita. Hukuman oleh penghargaan. Berarti kita dihukum oleh penghargaan. Satu, pengaruh jangka pendek atau jangka panjang seperti tadi yang kita bahas. Ketika tahun ini kita meraih emas, tahun depannya harus meraih emas. Otomatis ya, kita berarti jadi beban pada kita. Yang kedua, penghargaan menghukum itu kan tidak boleh seharusnya. Nah, oleh itu kalau dulu sudah memfonis, kamu kemarin sudah dapat perak ya, saya harus dapat emas. Kalau seperti itu juga seperti menghukum anak itu sendiri. Penghargaan mengurangi kecepatan itu juga bisa ya, karena merasa tertekan anak kita, anak didik kita. Penghargaan tidak efektif. Yang efektif apa? Yang efektif itu adalah dukungan dari guru dan orang tua. Kita harus berkolaborasi dengan orang tua, karena di sekolah kita tidak ada ekstrakurikuler khusus. Yang anak-anak lain itu juga di luar ekstrakurikuler dari sekolah. Ya. Yang kelima, penghargaan merusak hubungan. Itu tentu saja. Kalau yang mendapat penghargaan itu anak yang selalu menyombongkan diri, otomatis dia akan merasa sombong terhadap teman yang lain, akan memandang rendah dengan ini loh saya loh ya, yang dapat jadi yang membawa kebaikan di SD kita. Contoh kebajikan sekarang adalah juga hal-hal yang bersifat positif. Pembukaan kemarin namanya kebajikan apa yang kita akan tanamkan, seperti rasa empati, ya, kasih terhadap sesuatu. Pada saat menolong murid baru, ya, di kelas kita ada seorang murid yang baru datang, kita harus empati terhadapnya. Yang kedua, kepedulian, bisa membantu teman murid untuk ketika kelompok itu masuk dalam kolaborasi atau belajar dengan teman sejawat. Rasa tanggung jawab itu berhubungan dengan peraturan atau kesepakatan kelas. Kita lanjut ke apa itu restitusi.
proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Restitusi merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalahnya. Ya, seperti namanya contoh, kita sebagai seorang guru pasti mengalami permasalahan di kelas. Tidak ada yang berjalan dengan mulus. Ada yang karakternya seperti ini anaknya dan sebagainya. Dan perlu kita tangani karena kita sebagai seorang guru, kita juga harus berpihak pada murid. Tidak harus menyalahkan. Ini maksud dari restitusi itu. Ya, restitusi itu terdiri dari posisi kontrol. Kita, nah ini mengarah pada kita. Kita boleh menghukum, tapi hukumannya itu tidak boleh memberatkan anak. Ya, membuat orang merasa bersalah ketika orang itu kita berbicara ada anaknya yang berbuat salah, Pak, lalu kita dulu tidak langsung memponis dengan bahasa-bahasa kiasan boleh. Jadi kita merasa sendiri kayak gini ya, itu berarti salah gitu ya. Kita sebagai teman bisa kita duduk bersama ketika pembelajaran selesai, kita duduk dan mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi anak. Memonitor atau memantau. Nah, ketika anak-anak sudah bermain juga kita harus memantau anak-anak itu. Ya. Dan yang kelima adalah manajer. Manajer itu adalah kita memantau dan kita mendengar dari berbagai pihak. Sekarang segi 3 restitusi. 1. Menstabilkan identitas. Ketika ada permasalahan, makanya tadi di kelas saya hadapi yaitu tentang anak-anak itu saling mengejek, masih memanggil orang tuanya. Ya. Di sekolah kita kan banyak yang memanggilnya nama bapak atau ibunya. Itu salahnya gimana? Dengan cara segitiga restitusi ini bisa masuk. Ketika anak itu langsung ketika di sekolah biasanya ketika di kelas saling mencemooh. Kita sebagai seorang guru jangan langsung menegur di depan. Kita cari waktu luang, kita panggil yang tadi ya, yang kedua itu saling mencemooh. Tidak mencari kesalahan, tapi meluruskan. Dan menanamkan tentang penerapan atau kesepakatan yang kita buat dahulu. Pasti sudah ada ya di situ di kelas kesepakatan yang tidak boleh saling mencemooh dengan orang lain. Dan akhirnya anak itu harus saling bermaafan atau minta maaf kepada yang kita gali padahal sudah semua ya sudah dilaksanakan. Tinggal kita itu menggali seperti kegiatan seperti ini. Nah ini kan sudah dilaksanakan, tapi belum rutin. Kita nanti bersama-sama dengan teman-teman yang lain dan kita rutinitas lagi dari hari Senin sampai hari Sabtu. Ya. Kan selama ini masih bolong-bolong ya Bu, kadang ada, kadang nggak ada. Jadi rutinitas. Kita ini contohnya saya ambil ini dari saya anak, nanti ini akan menjadi aksi nyata saya nantinya ya. Yang kedua, ini juga sekalian. Juga lihat ini. Rutinitas ini juga sekalian. Belum maksimal. Yang ini, belum maksimal. Kadang hari kadang enggak. Ya. Karena kita bangkitkan kembali untuk sebelum masuk ke kelas kita awali berdua untuk berbaris berbanding. Itu maksudnya apa? Mendisiplinkan anak belajar berdisiplin. Kalau yang lulus barisannya yang diambil dulu. Jadi sikap keadilan juga masuk. Yang ketiga yaitu ketika masuk ke kelas ini kita sudah rutin ya. Saya lihat sudah rutin. Ketika kita masuk, kita berdoa. Sudah rutin, yang ini juga. Kalau
Jumat setelah olahraga anak-anak bekerja dan demikianlah profil dari guru-guru SDN Anggota Kota Tegal. Yuk bersama-sama kita wujudkan visi SDN Anggota 3, yaitu mewujudkan generasi berbudi luhur. Ini semuanya ya, semuanya harus mewujudkan semua guru karena ini visi sekolahan. Nah, makanya selain guru itu juga tidak usah anak-anak biasa kan harus bergerak sendiri, kan? Itu jangan ada sekali itu tugas guru agama tidak, kita ikut serta. Yang kedua berakhlak mulia. Ketika anak-anak itu berbicara, yang kebun binatang atau saling mengecek, kita tepuk tangan. Minimal dengan omongan dan tidak bosan-bosan, kita harus selalu memberi nasihat. Mandiri itu tidak hanya gurunya yang mandiri, kita juga harus menanamkan kemandirian kepada anak. Yang ketiga bertanggung jawab, dan yang kelima adalah unggul dalam prestasi. Yuk kita bersama-sama bergerak untuk menyelesaikan visi SDN yang dimenangkan. Nah, sekian dan terima kasih. Bapak ini datang waktunya Bapak dan barangkali sebelum ditutup ada pertanyaan. Barang saya dan jawab, kita sharing kepada teman-teman atau kolaborasi karena kita semua baru tahap belajar. Dan out ada, dijaga ada. Motivasi yang kita tunjukkan setelah kita diberitahu sebenarnya ini mungkin tugas guru untuk memotivasi murid supaya bergerak itu bagaimana kita menghindari atau kita supaya jangan hukum yang menuju ke tanggung jawab itu menuju ke kesepakatan kelas. Nah, terima kasih Pak Guru. Dan lain kalau sudah ada, marilah kita tutup yang dengan bacaan Alhamdulillah. Saya pribadi mengucapkan banyak terima kasih atas waktunya untuk menjelaskan berbagai macam penerapan budaya positif yang akan kita menjadi aksi nyata saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.